Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat malam Bang Dame, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di dalam forum IG Live Self Inquiry and Philosophy, di mana kita akan membahas tentang apapun itu dari lensa self inquiry dan filsafat gitu. Sekarang sudah mencapai episode 59, satu lagi 60 ya. Alhamdulillah, dan tentu saja tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. Kalau Bang Dame lebih suka Happy New You, karena buat apa New Year banyak tapi nggak ada ya perubahan di dalam kehidupan diri kita gitu. Pas Desember tanggal 31 malam gitu kan, wah, ledakan kayak di medan perang. Tapi setelah itu 10 menit setelahnya sepi lagi gitu ya Bang Dame. Sepi lagi, semuanya flat lagi gitu. So what's new gitu, apa yang baru. Dan insya Allah kita akan membahas tentang itu. Dan kali ini temanya, percaya gak teman-teman, itu dapat juga sebenarnya dari perbincangan tentang tahun baru gitu, resolusi. Bayangin, ada hubungannya gak tuh? Ya, itulah filsafat. Jadi, itulah lensa yang kita gunakan. Jadi, kita melihat hal-hal yang kita anggap sudah lumrah, ternyata dia terkait, gitu, bisa dikorelasikan dengan sesuatu yang fundamental. Dalam hal ini, iman kepada yang gaib. Kenapa? Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini ya Bang Dam, kita mulai membahas tentang dogma gitu, dari perspektif self-inquiry dan filosofi. Karena itu juga janjinya kan, sejak awal bahwa di dalam forum ini kita akan tidak menerima begitu saja, tapi meneliti betul apa yang selama ini sudah terberi kepada kita, yang sejak turun-temurun sudah kita terima gitu, tanpa menelitinya lebih lanjut. Dan kita sudah membahas tentang dunia akhirat, kiamat, surga dan neraka, apalagi hari akhir ya. Dan akhirnya sekarang iman kepada yang gaib. Oh ya, karma gitu. Dan kayaknya juga bisa kita selanjutnya ya, habis ini bahas tentang alam barzah gitu. Dan cocok juga kita undang Mas Hasan untuk itu, perbincangan tentang alam barzah. Jadi itu, kita akan membahas tentang iman kepada yang gaib. Kita tahu yang gaib itu adalah wilayah tak terlihat gitu sederhananya, dan seram mungkin seram dalam normalitas rangka berpikir kita gitu. Tapi apa sih sebenarnya? Masa yang gaib hanyalah genderuwo atau setan-setan gitu kan? Atau yang gaib hanyalah malaikat dan lain sebagainya? Ya itu memang benar, tapi apakah apa sih gitu? Pernah gak sih kita bertanya seperti itu? Apa sih sebenarnya yang gaib itu? Nah, untuk menceritakan sedikit ya, awal mula kita mengangkat tema ini, awalnya dari resolusi gitu. Dan sebenarnya berasal dari, teman-teman bisa lihat self inquiry and philosophy yang episode sebelumnya. Kita meredefinisi apa artinya resolusi. Resolusi sering diartikan sebagai melihat ke depan, dan pada episode itu kita menawarkan yang terbalik, pandangan terbalik, bahwa mungkin bukan hanya ke yang depan tapi juga ke belakang gitu. Meredefinisi, mengatur ulang cara kita menyikapi masa lalu, cara kita menyikapi yang gagal-gagal resolusi tahun lalu gitu kan. Dan itu bagaimana kita menyikapi itu? Kita sering memandang yang gagal itu nggak hadir, yang gagal itu udah lewat begitu saja. Tapi pada kenyataannya itu membuat kita terbebani. Dan kalau misalnya ada acara ulang tahun teman kita, dan kita tahu kemarin kita barusan ditagih hutang, mood kita selamanya pada saat acara itu nggak baik gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak terlihat, tapi sepenuhnya mengkondisikan kita gitu. Nah, ini related banget dengan perdebatan filsuf sejak awal ya, yaitu ontologi. Kita tahu tentang keberadaan. Nah,
kegagalan atau tadi ditagih hutang ini, dia eksis secara positif, menampil, atau hanya sebagai yang sudah lewat gitu. Tapi efeknya tetap luar biasa, teman-teman, ya kan? Diputus pacar, mungkin teman yang disayang meninggal, ditagih hutang, itu di mana keberadaannya gitu kan? Dia nggak bisa dilihat, tapi sepenuhnya mempengaruhi kita. Bertrand Russell, seorang filsuf dan muridnya, Ludwig Wittgenstein, mereka sempat berdebat tentang ini. Ya, kalau di gampangnya gini, lubang di tengah donat itu ada gak sih? Gitu. Lubang di tengah donat itu ada gak sih? Iya kan? Tapi kalau misalnya kita tidak mempertimbangkan itu, tidak kita perhitungkan, tidak kita masukkan dalam definisi donat, pantas gak dia disebut donat gitu? Kolong meja ada gak sih? Ada gak gitu? Dia kan cuman kelowongan, kekosongan gitu, wadah gitu misalnya. Nah, sebenarnya dari situ Bertrand Russell mengajak muridnya, tidak, kita harus memperlakukannya secara sama gitu. Jadi kalau dompet hilang, teman-teman, itu bukan nggak ada dompet di saku kita, tapi terjadi ketiadaan dompet gitu. Terdapat ketiadaan dompet gitu. Nah, ini cuman shift on perspektif, tapi gara-gara itu kita menjadi sadar yang tak terlihat, yang terimplikasi, yang terisyaratkan dari yang tersurat gitu. Mungkin itu gitu yang menjadi perbekalan kita untuk bisa masuk ke dalam dunia gaib gitu ya. Itu aja mungkin. Ya. Oke. Pendahuluanku ya. Thank you. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih teman-teman Swaguru yang selalu bersedia hadir di sini mendengarkan bincang-bincang santai. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Swaguru yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha goib. Yang maha goib, yang membuat kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah, ya. Yang hadir di sini, yang mendengarkan dan juga nanti yang mendengarkan rekamannya, dimudahkan untuk mengetahui, menyaksikan kebenarannya. Saya juga dan Bang Arif dimudahkan untuk bisa lancar berbagi hikmah diskusi di sini. Hormat kita kepada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Karena melalui guru-guru kita bisa terbuka, ya. Setelah itu guru senang kalau kita sudah bisa belajar langsung dari sumber, dari guru rahasia, guru langsung yang tidak pernah keliru, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran guru yang hadir secara fisik ataupun sekarang ada bentuknya digital, buku, itu membantu kita ketika kita belum mahir. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mahir, hanya Allah yang mutlak, yang tahu segalanya. Sahabat-sahabat sekalian, ini usulan untuk dibahas secara filosofis dan self-inquiry, iman pada yang goib. Kalau kita refer kepada referensi Bang Arif, dalil naklinya, itu di awal surat Al-Baqarah jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif, Lam, Mim. Ya, Alif, Lam, Mim. Itu pun sudah banyak goibnya tuh yang tersembunyi, ya. Oh iya. Alif, Lam, Mim itu huruf-huruf gitu. Tapi ada uraian berikutnya. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika itu artinya itu kitab. Nah, kitab di situ kan di pikiran kita itu buku seperti ini, buku gitu. Ini buku ini nih Bang, Futuhal Goib. Syekh Abdul Qadir Jailani. Futuhal Goib, kitab pembuka rahasia kegoiban.
kitab. Nah, kitab di situ bukan buku fisik, tapi pengetahuan itu, gitu. Pengetahuan itu, dan kata itu menunjukkan yang tinggi, yang transenden. Tapi kalau terjemahan lateral di Mushaf Al-Quran itu kitab ini, gitu. Jadi dipaksa kitab itu reverse-nya kepada Mushaf. Padahal secara teks yang belajar bahasa Arab pasti tahu kitab itu. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, bertakwa itu juga perlu diurai. Kita belum pernah bahas ya, takwa ya. Pernah. Nah, takwa pernah ya. Tapi bisa diperdalam lagi. Nah, jadi siapa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, di situ kira-kira. Yaitu mereka yang beriman. Beriman itu ada yang memaknainya percaya saja. Kalau sufi biasanya yang menyaksikan kesaksian hakiki. Alladzina yu'minuna, iman itu kesaksian. Ya, experience, menyaksikan, experience, mengalami goib gitu. Nah, kalau refer pada ini ada beberapa bukunya Pak Quraisy ya, jin, setan, malaikat. Itu goib itu sebetulnya simply means yang tersembunyi, yang halus-halus, yang tertutup gitu. Ya, bisa begitu maknanya. Yang halus, yang tertutup. Goib bagi siapa? Makanya ada goib relatif, ada goib mutlak. Ada juga goibul guyub, goibnya goib atau sirul asror, rahasianya rahasia, yang rahasia. Jadi kita mulai dari eksistensi goib dulu, Bang. Kalau reverse-nya kepada makna yang tersembunyi, berarti yang tidak tersembunyi apa? Nah, muncullah ada alam syahadat. Syahadat itu yang jelas. Ya, bagi orang awam yang jelas itu, yang nampak itu ya realitas yang diketahui melalui alat panca indera. Jadi eksistensi indrawi, physical appearance, maujud fisik atau alam mulk gitu kalau di tasawuf, alam mulk. Materi, kalau saya jarang sekarang menggunakan kata materi teman-teman, tapi fisik, kasar gitu, kasar, badan kasar, tubuh kasar, ya kan? Jadi yang nampak jelas itu syahadat itu. Nah, yang goib apa? Ya keberadaan non itu aja kalau gampangnya. Tapi kan itu berlapis-lapis kayak kulit bawang. Nah, pikiran kita itu goib nggak? Ah, ini kan. Dia goib dari apa? Ketika teman-teman bertanya, di kantong saya ini ada benda nggak? Ada. Tapi bagi teman-teman itu nggak tahu, tentang tersembunyi bagi teman-teman. Tapi bagi saya itu nggak goib. Itu gampangnya gitu. Jadi kalau merefer kepada pengantar dari Bang Arif tadi, analogi donat gitu ya. Donat. Jadi kan itu roti, apa roti ya? Kue donat ya? Iya, roti. Lingkaran, kalau dia nggak ada lubangnya di tengah, dia bukan donat lagi namanya. Tapi sebetulnya lubang itu kan dibandingkan dengan kuenya, dia tidak eksis. Nggak ada. Kalau adanya itu, maksudnya eksisnya itu kalau sebagai kue yang padat. Tapi dia nggak disebut donat kalau tidak ada lubang itu. Jadi disinilah mulai kalau cara berpikir filosofis, jangan abaikan. Kita harus memperhatikan, mempertimbangkan lubangnya itu. Jadi dia juga ada. Dia eksis. Jadi eksis yang tidak menampak. Nah, secara lahiriah, nah itu boleh dibilang juga sebagai goib. Dia eksis, tapi tidak menampak terang benderang. Kalau di politik kan panggung depan, panggung belakang. Ah, gitu. Iya. Sin dan obsin. Apa, Bang? Apa? Sin dan obsin.
Opsi. Nah, ya kan? Opsi. Nah, yang di belakang Oversi. itu yang kasak kusuk itu. Padahal yang paling menentukan yang tampak itu yang tersembunyi, benar gak? Ya, ya, ya. Nah, beriman pada yang goib itu, ya. Oh, saya percaya itu ada. Nah, itu dogma kan. Nah, melalui pendekatan filosofis, kita meneliti eksistensi yang tersembunyi itu tidak lagi percayanya itu karena dikatakan oleh seseorang, karena ditulis di kitab suci. Tidak. Justru ini kita angkat karena kita melakukan pendekatan filosofi. Filosofi di beberapa pertemuan yang lalu selalu kita ulang-ulang bicara mengenal realitas sebagaimana adanya. Wujud ansih gitu, mawujud wujud gitu. Nah, kalau kita ke Vedanta, Bang Arif, ke Vedanta, ya Vedanta itu sebetulnya meneliti apapun itu basisnya pengalaman. Ya, ada pengalaman yang kita sadari, ada pengalaman tidur mimpi, ya itu ada tuh. Saat kita bermimpi itu eksis kan, experience gitu. Tapi orang yang di sebelahnya kan nggak tahu tuh, tersembunyi bagi dia itu. Tapi begitu dia bangun, dia gone, hilang dari pandangan si kesadaran si yang bangun. Sekarang yang disadari adalah realitas ruangan, kamar, meja, kursi gitu. Apakah eksistensi mimpinya sudah gone? Enggak, masih ada. Namanya ingatan. Jadi teman-teman kalau mau langsung ke self-inquiry-nya, tanya, selidikilah. Jadi keberadaan goib yang selama ini misterius bagi banyak orang, awam, sebetulnya bisa kita akses. Jadi eksistensi yang tidak appear secara fisik. Ya ada misalnya kalau zaman dahulu misalnya, bayangin kita set ke masa lalu lah, misalnya kan zaman tahun 70 ada 2 HP gitu. Bayangin kita ke belakang ada 2 HP. Terus nyalain Bluetooth gitu. Tahu-tahu lagunya pindah gitu. Tapi nggak kelihatan pindahnya kan. Tapi pindah. Buktinya pindah lagunya gitu. Tapi tidak terlihat. Jadi apa yang memperantarai pindahnya lagu dari HP 1 ke HP yang kedua? Di situ ada gelombang, ada medan magnet, ada energi, ada frekuensi, ada wifi gitu. Yeah. Teman-teman bisa mendengar saya di sini bicara, didengarkan 40 orang. Itu ada teknologi, ada kecerdasan artificial intelligence, ada program gitu, Instagram gitu. Jadi teman-teman sekalian, beriman pada yang goib adalah goib bagi siapa? Nah, semakin kita menjelajah lapisan-lapisan realitas itu, semakin kita terbiasa kepada yang goib. Nah, kita tarik sedikit kepada agama. Salah satu yang goib itu adalah jin misalnya kan gitu. Keberadaan jin gitu. Jin itu tersembunyi. Ya, jin gitu, setan, malaikat gitu. Nah, silakan nih teman-teman coba dengan kematangan intelektual, akil balik, apa sih jin itu? Nah, kita coba jalan-jalan lagi, Bang. Badan ini kan ada badan kasar. Ada referensi juga, Bang, badan ini ada badan halus, tubuh energi, etheric body. Ya, badan kasar, ada badan halus itu etheric body, ada astral gitu. Ada begitu juga, Bang, astral. Ada badan mental gitu. Ya kan? Jadi orang yang mati itu tubuhnya sudah expire, ajal, tapi dia masih eksis. Bagaimana saya bisa memastikannya? Kayak sekarang nih teman-teman, diri saya sekarang
usia mau 50. Diri saya yang SMA masih eksis nggak? Nah itu yang tadi Bang Arif bilang kan, bicara resolusi. Masih eksis teman-teman. Tinggal saya aktifkan aja dengan subjek aku yang sadar, sang kesadaran aku roh. Aku tinggal panggil, dia bentuknya itu dalam bentuk personality, memori. Kebayang kok saya waktu SMA, mentalnya, emosinya, saya masih terbayang. Orang-orang yang masih terkait dengan diri, imajinal diri, memori itu, personal, historik, ini masih aktif. Jadi kalau ada sahabat kita sudah meninggalkan tubuhnya, keberadaan dia masih eksis dalam ingatan saya. Kalau itu memang saya connect gitu. Itu goib nggak? Ask to yourself, sejauh mana keberadaan sosok Busana Bung Karno pada saya? Bagi teman-teman pengagum Bung Karno atau kita bangsa Indonesia, nggak bisa kita lepaskan sosok Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, Tan Malaka. Mereka masih eksis, perantaranya buku atau perantaranya turunannya, anak ideologinya masih eksis, membawa sosok itu secara intelektual. Goib nggak itu? Nah, bagi orang yang tidak masuk kepada wilayah wacana diskursif itu, bagi dia itu goib. Plato hadir nggak dalam hidupku? Siapa sih Plato itu? Tubuhnya atau idenya? Berarti ada keberadaan intelektual. Alam mulk, alam malakut, jiwa-jiwa, imaginal world, imaginal self, kalau Bang Arif bilang ya. Kalau Lakong ya kan, the real, the symbol, ya, the imaginal self. Kita benci sama orang, secara fisik dia nggak ada di depan kita, tapi secara goib dia hadir. Jangan tanya, dia masih berantem sama kita gitu. Nah, yang seperti ini yang mulai kita periksa betul-betul. Transfer duit gitu, GoPay gitu kan, beli makanan gitu. Goib nggak itu? Nyatanya terjadi transfer, datang tuh makanan gitu. Kalau dulu mungkin sakit, tinggal duduk di sofa kita, kok makanan datang gitu kan, tapi terjadi transaksi. Besok-besok transaksinya nggak pakai HP, pakai kacamata yang di metaverse itu masuk. Nah itu udah masuk tuh, pakai pikiran, pakai imajinasi, pakai kode gitu. Nah gimana kalau eranya ke situ? Jadi mulai sekarang nih teman-teman, iman pada goib itu bisa kita akses keberadaan goib. Tergantung eksplorasi kita, kesungguhan kita belajar, melakukan suluk, perjalanan intelektual, tafakur, ya enggak? Jadi kalau kita pinjam pakai tasawuf misalnya, ada keberadaan fisik, mulk, ada malakut imajinal, ada jabarut keberadaan intelektual, roh-roh juga. Ada ilahi, nama-nama Tuhan. Ada zat gitu. Nah manusia juga begitu. Saya jasmani. Kalau yang tadi yang dikenal, di ini juga ada Bang. Sekarang kan ada sidulur papat kalimat pancar tuh kan. Itu ada badan kasar, ada badan prana gitu kan. Badan energi gitu, ada badan mental, disitulah tempat karma-karma kita. Masih ada dualitas Bang. Ada masuk lebih halus lagi itu ada kolbu. Nah ini kan memperluas wawasan kita, horizon kita, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sesuatu itu goib dari siapa dulu? IMC kuadrat misalnya, kan itu cuma rumus tuh. Tapi bagi Einstein itu begitu dia ngelihat rumus itu, ya, wah dia ngelihat semesta gitu. Ada sistematika semesta yang terkait dengan
penyederhanaan dari yaitu rumus itu. I E sama D, IMC kuadrat gitu. Nah, gimana nih? Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu beriman pada yang goib itu mulai tidak lagi mengabaikan yang tidak menampil secara fisik. Ya. Misalnya teman-teman lagi di kamar nih, ya kalau yang nggak goib ya yang nampak itulah, ada lemari, ada meja, ada kursi gitu kan. Cahaya goib nggak? Nggak, cahaya nggak goib. Udara? Ada udara. Tapi ada lagi sebetulnya yang sering diabaikan. Padahal lebih penting apa? Space. Bisa nggak kita memasukkan barang-barang furniture tanpa ada eksistensi space dulu? Enggak lah. Nah, kalau ke diri kita, tubuh ini eksis. Begitu kita menonaktifkan panca indera melalui praktek meditasi, yang paling mudah kan panca indera mata. Begitu kita tutup, terbayanglah apapun yang kita saksikan tadi sebagai persepsi, image, touch, feeling gitu. Kalau Rupert Spira itu begitu. Batin kita itu isinya itu content of imaginal experience, itu kan pengalaman pikiran, pengalaman mind, batin, gambaran, touch, segala macam pemikiran. Kalau saya, teman-teman, saya detailkan lagi makna individu, makna kolektif, ada kesepakatan kolektif kita tentang makna-makna. Kayak uang ya, kan saya suka keluarin tuh duit kan gitu, harus ada contohnya tuh. Bang Ari, pada duit nggak di situ? Nggak ada. Ya kan, kalau saya keluarin ini kan kertas, tapi uangnya itu di makna pikiran kita, currency. Terus ada makna dogmatik, ya kan? Nah itu kan sebenarnya keberadaan goib bagi orang lain, tapi bagi kita bukan goib lagi. Nah, alladzina yu'minuna bil goib wa yuqimuna sholata. Alladzina yu'minuna bil goib wa yuqimuna sholat. Jadi dia sholat gitu, connecting. Sholat itu connecting, wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu kan, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan. Rezeki di situ tuh keterbukaan, pengetahuan, ketersingkapan, inspirasi, ilham, itu rezeki. Karena kalau terbuka kepada kita pengetahuan goib, yang sekarang bukan nggak goib lagi, gitu. Ya, itu kita bagi ke orang gitu. Kadang lagi duduk bengong, lagi duduk santai, tulus, kita duduk diam, tahu-tahu ada yang terbuka pengetahuan. Itu, wah, pengetahuan itu nggak meragukan gitu. Petunjuk bagi kita gitu, bagi mereka yang selalu waspada. Nah, bisa juga pendekatannya begini teman-teman, subjek objek. Apapun yang kita saksikan, ya asumsinya kita subjek sebagai body, ya kan. Selama ini kita menganggap aku subjek itu body gitu, dibatasi oleh body, aku body. Asumsi loh, ini bukan aku sebenarnya. Melalui aku body, aku jasmani ini, aku melalui telinga, mata, hidung, melalui mata aku jadi lihat realitas fisik. Dan kita terbiasa menganggap inilah yang real, yang sebenarnya real. Besok-besok kalau sudah mulai makin canggih, ya sekarang aja kan kita ketemu bukan damai yang real fisik nih teman-teman. Emang teman-teman ketemu damai yang fisik? Enggak dong. Damai yang nampak di HP-nya itu. Ya. Kalau rada canggih sedikit, nanti pakai kacamata nih. Jadi Instagramnya nggak pakai HP bang, pakai kacamata semua.
ayo kumpul yuk IG live, shoot, kita nongol backgroundnya Mesir gitu, backgroundnya Bali gitu. Kita di situ diskusi, nggak tahu one day mungkin begitu. Bukankah keberadaan para jin begitu? Rapat para jin gitu kan. Rapat para kita jadi alien jinnya gitu. Sekarang. Iya, kayak Avenger itu loh Bang Arif. Yeah. Avenger itu kan terakhir kalau mereka Infinity War itu kan kalau rapat kan set nongol tuh hologramnya gitu ngumpul di situ. Ada yang dari Afrika gitu, ada yang dari mana Captain America, ada yang dari mana gitu, Spider-Man gitu, Iron Man gitu, Hulk gitu. Nggak tahu kita nanti kalau kecanggihan. Nah, keberadaan jin yang lebih halus begitu. Bukankah Ibnu Arabi kalau kita baca kitab-kitabnya bagi mereka yang menekun itu, aku ketemu Nabi Ibrahim, aku ketemu Musa, aku ketemu Isa Al-Masih. Hampir semua Nabi ketemu Ibnu Arabi. Itu ketemunya fisik, goib kita bilang ngawur misalnya. Atau Nabi Muhammad sendiri di Quran itu bilang, dari mana Nabi Muhammad tahu kisah Ibrahim, kisah Musa, kisah Adam? Makanya beliau disebut ummi, ada yang artikan itu buta huruf, ada yang mengartikan ummi itu ibu, memang ibu. Ada juga ummi itu Nabi tahu banyak pengetahuan, tapi tidak lewat membaca sebagaimana lainnya kita kayak referensi gitu. Sekarang kan kita baca Google, nonton YouTube gitu. Nabi Muhammad tafakkur di Gua Hiro, dia banyak tahu. Nah, itu goib tuh. Alladzina yu'minuna bil goib. Kitab itu, pengetahuan itu, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan loh cirinya. Kalau pengetahuan imajinal itu bikin kita ragu, nah itu masih perlu dipertajam lagi. Bukan kitab ya? Bukan kitab itu gitu. Allah, zat gitu. Roh gitu. Kalau di Imam Al-Ghazali itu mengulas Mishkatul Anwar itu begitu Bang. Perumpamaan tentang derajat-derajat pengetahuan. Mulai dari mishkat gitu kan, lampu, di dalamnya ada pelita, pelita itu di dalam kaca, kaca itu menimbulkan efek-efek gitu, ada minyaknya gitu. Ya, jadi sederhananya gitu Bang. Jadi goib itu adalah eksistensi yang ada tapi belum begitu jelas buat kita. Kalau sudah dia jelas, kita disebut meyakini yang goib. Nah, perjalanan kita masing-masing sudah sejauh mana, sudah setajam apa saya mengenali itu. Pengetahuan hidup sesudah mati dalam pengertian tubuh ini berair, goib bagi orang tertentu. Bagi yang sudah melakukan praktek meditasi, praktek tafakur, sudah mengalami kasyaf, bagi dia itu apa yang disebut siksa kubur jelas bagi dia. Malaikat jelas bagi dia. Tapi bagi yang lain, pengetahuan tentang malaikat, surga, neraka sebatas dalil nakli. Referensi Al-Quran, baca uraian ulama yang bijak. Nah, kalau mau filosofi dan self-inquiry, kita bisa. Tapi kita akses dulu kepada sumber pengetahuan. Guru sejati. Hati kita itu, kolbu kita itu adalah channeling, kalau boleh. Tuning. Sumber kita untuk tahu banyak hal. Kolbu kan. Knowing heart gitu. Kalau saya sama sahabat saya Mas Yusuf itu knowing heart gitu. Jadi pengetahuan goib adalah pengetahuan yang kita ketahui tidak
tidak dari panca indera, tetapi sudah mulai dari pengetahuan, olah batin. Olah batin itu di situ ada imajinasi, ada memori, ada perasaan, ada kolbu, ada intuisi, ya belakangan ada intuisi spiritual. Oke. Ya, gara-gara ini aku jadi berpikir ya, apa yang disebut seni itu berarti kan memang seakrab dengan yang gaib. Terutama misalnya Seni, kayak ya? puisi Yeah. gitu. Banyak implikasi isyarat-isyarat di antara kata yang kalau kita tidak beriman kepada yang gaib nggak bakal kelihatan gitu. Misalnya puisi apa aja, puisi Rumi lah atau puisi siapa, atau novel-novel Atau kita Gibran dan Bhagavad Gita gitu. Bhagavad Gita kan juga aslinya dalam bentuk sajak gitu. Jadi itu kita bisa melihat Sutra, apa yang ya, tersembunyi. sutra 1, sutra 2. Iya. Seloka 1 sampai 18. Sloka. Jadi di antara kata-kata itu, between the lines kalau bahasa Inggrisnya kan, itu gaib sebenarnya. Terus even musik juga kayak begitu. Apa kalau Miles Davis mengatakan pada saat kita memainkan not itu ada kayak implikasi ke suatu not tapi nggak kita mainin ke sana gitu. Nah mereka para jazzer itu bisa dengar not itu, not yang nggak dimainkan, not yang nggak dimainkan yang cuma disenggol doang. Ini mah gue mau ke arah sini tapi nggak jadi deh, gitu kira-kira. Nah itu indahnya jazz di situ. Jadi yang gaib gitu kan, tapi harus jadi jazzer dulu. Nah ini menarik banget, banyak banget catatan aku di sini. Terutama tadi pas Bang Darnya bilang tentang ya emang sebenarnya kalau simbol itu kerjanya gaib sih ya, simbol itu. Aku jadi ingat tadi Bang Dabe ngasih nama-nama para pahlawan kita, Soekarno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan seterusnya gitu. Nah, aku ingat nih, tahun kemarin kan tragedi Kanjuruhan stadion itu. Nah, gara-gara tragedi itu, pada saat hendak diselenggarakan di sana permainan olahraga, jangan gitu. Jangan itu berarti semacam peremehan atau tidak mengakui, tidak menghormati tragedi itu. Nah, artinya gara-gara terjadi tragedi itu, pada saat katakanlah aku nongkrong sama temanku ke sana bermain, itu masih bergentayangan di situ kan. Sempat terjadi tragedi di sini gitu. Itu bisa dibilang simbol. Jokowi sempat bilang udah jangan itu, kalau bisa diberhentiin aja pada saat itu. Gara-gara ada tragedi. Jadi pada saat ke sana bergentayangan, ada karma lagi. Jangan-jangan teman-teman, kalau aku berhipotesis, jangan-jangan ini yang dimaksud bergentayangan gitu. Udah ada simbol, udah ada makna yang bersirkulasi di sekitar itu gara-gara pernah terjadi tragedi di sana. Kanjuruhan. Gara-gara itu kita bisa semacam kesurupan tersendiri, jadi takut lah atau apa gitu kan. Nah, sadari yang tak hadir ini, konteksnya gara-gara itu tak hadir secara fisik tapi hadir secara batin, secara imajinal. Betul, ya. Betul. Itu penting tuh. Absen, mungkin dia objeknya nggak ada, tapi absen itu apa ya istilahnya ya? Fakta gitu. Absennya itu fakta, absennya itu nyata, absennya itu benar-benar eksis gitu. Itu ini jadi benar-benar membuka sih, seolah-olah kayak mata dari sisi kita yang lain itu terlihat. Nah, kalau di kalangan kaum muda menurutku ini sangat kontekstual dengan overthinking gitu. Overthinking. Kenapa? Karena overthinking itu kan tiba-tiba kita disembur kan, banjir informasi gitu. Banjir pikiran gitu kan. Berita. Nah, iya berita dan bukan hanya berita sih, tapi juga antisipasi nanti kayak gimana masa depan atau masa lalu atau masa kini gitu, terserah. Tapi ya itu tadi,
overthinking. Nah, pertanyaanku, ini overthinking muncul karena apa gitu? Jangan-jangan semburan itu yang banyak banget, multiplisitas pikiran itu hanyalah upaya untuk menutupi sebuah kekosongan gitu, Bang Damai. Kekosongan yang sebenarnya hadir. Jadi itu semacam isyarat bahwa ada sesuatu yang mau ditutupi. Nah, gara-gara itu, gara-gara ada yang kosong itu, kita berupaya, aduh, jangan sampai nggak ada pikiran, harus ada yang dipikirin gitu. Ya. Ini lagi-lagi mungkin gara-gara kita tidak mengimani yang gaib itu, kira-kira. Tapi coba kita di sini ya, supaya teman-teman dapat semacam strukturnya gitu. Kan secara awam nih Bang Arif, sebelum kita jawab nih pertanyaan ada teman. Oh ya, ada pertanyaan ya. Ya, sebelum kita jawab, coba kita mengetahui, teman-teman, kita tahu objek yang jelas, yang syahadah gitu ya, alam syahadah. Itu alat kita kan panca indera. Ini makanya disebut fakta-fakta empiris. Dan tools yang ada pada kita secara umum yang menyatukan kita antara individu satu dengan yang lain itu rasionalitas, rasio. Kalau di luar rasio, logika disebut irasional kan gitu. Kita tidak ngerti itu, kita bagi saya itu irasional gitu. Tapi belakangan para filosof mengenalkan suprarasional. Irasional itu illogical gitu kan, illogical gitu Bang Arif. Dan itu nanti kita dibilang halu, berfantasi gitu. Jadi tetap kita pegang sumber pengetahuan yang datang dari empiris, rasionalitas, logika, kausalitas. Itulah kemuliaan manusia, nalar. Terus referensi yang sudah teruji ribuan tahun, kitab suci, puisi-puisi sakral, dan seterusnya. Nah, ada satu lagi sebetulnya yang jadi sumber kita mengetahui itu, kalau untuk mereka yang nggak akrab dengan agama disebut intuisi, gitu. Feeling. Kalau di tasawuf itu disebut sebetulnya kolbu, gitu. Keterbukaan kolbu gitu. Kalau kita sudah mengetahui dari kolbu, itu nggak ada keraguan Bang Arif. Jadi kalau misalnya orang yang hatinya bersih gitu ya, saat misalnya dia berada di situ, memang dia menyaksikan yang nggak disaksikan orang, goib. Dan dia tenang aja gitu. Nah, keberadaan non fisik itu kan kalau di agama kan ada jin, ada setan, ada malaikat, itu yang secara umum. Ketika itu disebut setan, ini jelas mengelirukan kan, bikin ragu-ragu, marah, menutupi kan gitu. Apapun yang menjauhkan kita pada Allah. Jadi jin, setan, malaikat, Allah gitu, yang umum gitu. Itu memang perlu betul-betul masing-masing individu perlu perjalanan juga, keberadaan jin ini apa gitu. Itu bagian dari perjalanan. Keberadaan setan ini apa gitu. Saya tidak mau puas kalau cuma setan itu diterangkan secara ciri-ciri yang datang dari dogma gitu. Pikiran kita, imajinasi kita yang membuat kita keliru, ya boleh dibilang itu setan gitu. Ada itu. Bahkan ada kata lain dari saya itu togut gitu, togut gitu. Pemuja togut gitu kan. Ideologi bisa jadi togut. Tapi kalau lagunya ACDC itu apa? Yang Highway to Hell. Highway to Hell gitu. Highway to Hell. Itu sebuah, ya kan? Kalau Led Zeppelin itu Starway to Heaven gitu. Iya. Kalau bahasa Al-Quran kan jannah Bang, paradise, paradisi, jannah. Jannah itu juga artinya salah satunya tersembunyi Bang. Oh iya. Jannah. Jin, jannah ya. Jannah, taman yang tersembunyi bagi orang yang lain. Tapi bagi mereka yang sudah dibukakan,
yaitu beauty kan Bang, keindahan. Beauty itu kan kita sama-sama ngelihat objek lukisan yang sama, kita sama-sama duduk di pinggir danau dengan segala tamannya, taman fisik ya, tapi masing-masing kita tidak bisa berbeda penglihatan keindahannya. Tergantung apa coba kira? Tergantung state of soul kan. Makanya faktor subjek objek itu penting. Orang yang patah hati, meskipun dia berada di taman fisik, ya belum tentu bagi dia itu keindahan gitu. Iya. Dan yang menjadi ironis, dia nggak sadar itu gitu. Dia nggak sadar itu, makanya ya itu karena dia tidak sadar pada yang gaib, tidak sadar, tidak beriman kepada yang gaib itu. Yang gaib itu adalah cara pandang dia, lensa yang melaluinya dia memandang lukisan gitu kan. Lensa yang tentu saja terbentuk gara-gara dia habis diputus pacar atau apa gitu. Jadi mempengaruhi cara dia memandang. Ada aja objek-objek yang sebenarnya nggak ada di situ, tidak secara fisik dilukis oleh si pelukis gitu kan, tapi muncul gitu. So muncul dari lensa seseorang yang putus pacar. Ini kayak kalau di novel itu elipsis ya. Di teori narasi elipsis, sesuatu atau situasi yang sengaja dilepasin, nggak usah diekspresikan, nggak usah dideskripsikan, kita udah tahu gitu. Misalnya kayak contohnya, mohon maaf, pernah nggak teman-teman nonton di film itu adegan buang air besar? Nggak ada kan? Jarang kan? Tapi suara itu aja, suara. Ada suara. Iya, suara aja ada gitu kan. Atau kalau yang mau sensor itu berhubungan seksual misalnya. Itu ada yang cuma ngasih sugesti aja gitu, suggestion ini ke arah sana, tapi nggak ditampilin secara langsung, elipsis gitu. Tapi kita tahu itu terjadi. Nah, imajinasi kita, itu. Yang gini-gini yang jangan diremehkan gitu. Itu. Ya, ide-ide inspiratif sebenarnya seperti itu. Ini kita coba jawab ya. Yatskadala. Yang pertama. Yang pertama dari Yatskadala, kalau yang sudah meninggal datang ke mimpi kita, apakah itu memang real? Nah ini menarik nih. Nah, teman-teman, kalau jawaban saya ini misalnya saya jawab nih kan, bisa dia, kata Bang Dame begini. Tapi saya coba berikan apa yang semampu kita nih, itu beri gambar. Ini memang sangat berkaitan dengan pemahaman kita tentang apa itu yang mati. Secara umum yang mati itu kan yang sudah tidak lagi hadir sebagai badan. Tapi jiwanya itu kan masih, kalau bahasa iman agama, dia meninggalkan tubuh, dia masuk alam barzah. Nah, pertemuan berikutnya kita coba bahas alam barzah ya. Barzah artinya antara. Dalam konteks kita, salah satu barzah itu teman-teman adalah tubuh, paling jelas ada roh, tidak ada formnya, cirinya ada roh, hidup, cirinya kita hidup, now kita alami, napas. Nah, antara jasmani dan roh, di situ ada soul, jiwa, pikiran kita, perasaan, memori. Nah, salah satu medium yang dipakai oleh kecerdasan semesta, ya saya nyebut tadi kecerdasan semesta, kalau kita rindu pada orang yang sudah meninggal, kita dikasih mimpi. Itu salah satu medium. Jadi dia datang kepada kita karena kerinduan jiwa kita. Tapi ada orang tertentu, teman-teman, kita tidak harus lagi tidur mimpi. Dia datang. Sebagaimana kita lagi ingat teman kita, kita kangen. Saya lagi ingat teman saya nih, 10 tahun nggak ketemu. Keingat aja di pikiran. Itu kan kayak mimpi kan, hadir di imajinasi. Saya terbayang mukanya. Tahu-tahu 5 menit kemudian dia nelpon. Sebetulnya tadi sebelum saya ada telepon masuk, saya sudah connect sama dia. Cuman kan di antara kita banyak yang belum peka di sini. Jadi pertemuan itu ya bisa lewat medium mimpi. Bisa, mimpi itu kan sebenarnya imaginal world sebenarnya. Bedanya kalau saya sekarang berimajinasi, saya bisa kontrol imajinasi saya. Saya bisa pilih apa yang mau saya ingat.
apa yang saya fokus. Tapi kalau dalam dream, dia it happen aja gitu. Makanya bagi orang awam itu biasanya bertemu dengan sosok yang sudah meninggal, itu dikasih medium mimpi. Itu salah satunya ya. Jadi mimpi itu salah satu wilayah di mana hubungan kita yang di dunia fisik masih akses dengan dimensi lain ya. Silakan dijelajahi ya. Dengan bimbingan sahabat spiritual ya. Iya, Bang, iya. tapi kenapa hantu goib itu bisa menampakkan? Nah, ini saya menyarankan jangan menggunakan kata wujud, teman-teman. Wujud ini kan kalau dalam konteks tasawuf itu Allah, wujud Allah. Ya, menampakkan wujud ya, ini bahasa sehari-hari. Mereka yang katanya menyaksikan hantu itu tidak pernah melihat kasar loh. Enggak. Ya bukan hantu namanya. Itu penampakan imajinal. Kalau besok kita sudah canggih nih teman-teman, pakai kacamata udah bisa ketemu, kita akan ngeliat hantu-hantu di mana-mana, ghost gitu, hologram. Ada yang cakep, ada yang gitu ya kan. Jadi masing-masing negara, namanya gamenya. Iya. Masing-masing wilayah itu punya personifikasi deskripsi hantu. Kuntilanak kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri Dracula, vampir, siluman. Kalau di India banyak banget itu monster-monster itu kan. Jadi naga hijau itu apa namanya? Oh, naga gitu kan. Sebetulnya Garuda Pancasila itu. Iya. Kalau teman-teman nonton Avatar, iya. Film terbaru Avatar itu keberadaan apa? Nah, karena itu teman-teman melalui pertemuan dialog ini kita mulai harus terbiasa sadar pada derajat-derajat experience, derajat-derajat maujud. Yang tadi saya terangkan ada maujud alam fisik, alam mulk, kalau bahasa Arab, alam malakut, imaginal world, itu derajatnya banyak. Ada jabarut, ada juga keberadaan-keberadaan intelektual gitu. Ya kalau diantara saya nggak mau mumet dengan itu, ya makanannya ya dogma gitu, imani aja gitu. Tapi justru kan dialog kita malam ini kan bahas iman pada goib kan supaya kita lebih dewasa. Untuk orang-orang yang mau, yang mau, bukan untuk umum ini. Ya, jadi hantu itu bukan keberadaan fisik, nggak ada itu. Dan Bang, apa tanda bahwa kita sudah benar-benar beriman kepada Allah? Nah ini juga saya kasih perumpamaan. Apa tandanya saya sudah tahu api itu panas? Atau saya pernah nyentuh api, saya mengalami api. Melepuh tangan saya. Atau apa tandanya saya sudah beriman pada api? Saya lagi dilalap api, kayak Nabi Ibrahim. Apa tandanya saya tahu cemburu? Ini lagi cemburu nih. Ini namanya knowledge by present. Pengetahuan dengan langsung, direct. Makanya di Al-Quran, di kitab suci, Allah punya sifat-sifat dan nama-nama, teman-teman. Dikasih ciri. Api panas. Oh, saya tahu api panas. Allah punya sifat. Dari siapa kita tahu? Dari mereka yang sudah mengalami, beriman. Jadi apa tandanya saya sudah benar beriman pada? Ya sifat-sifat, nama-namanya itu manifest dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi menderita, kita dengan mudahnya bisa kembali kepada yang maha damai. Apa cirinya saya sudah beriman pada Allah? Allah salah satunya maha pengasih penyayang. Saya lagi ribet, saya balik aja ke situ. Allah maha kuasa, kudroh. Ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Holistic Kalami. Bang Damai, ketika kita
rindu pada orang yang sudah meninggal dan kita panjatkan doa untuknya, seperti rasanya rindu itu tersampaikan dan semua clear. Apakah benar ini salah satu cara ya berkomunikasi dengan ruh? Ya, sebetulnya pada waktu kita kangen sama seseorang, saya nggak nyebut yang sudah meninggal dulu deh. Itu sebenarnya lagi connect. Tinggal ya teman-teman bolehlah melakukan riset, self-inquiry, terbukti. Orang yang lagi jatuh cinta itu mahir nih yang begini-begini. Kekasihnya lagi galau, kerasa sama dia gitu ya. Kalau dalam konteks fisika kan ini connection gitu. Semua ini terhubung. Kalau sholat itu gaib juga ada ya Bang Dami. Ya ini teman-teman yang terbiasa dengan pendekatan fikih kan biasa tuh sholat gaib. Iya sholat gaib ada. Ketika ada orang yang meninggal di mana kita pingin ikutan ya kita sholat gaib kan. Oh ya. Tapi ini pertanyaannya sholat itu gaib gak? Sholat itu gaib gak? Sholatnya. Sholat itu sendiri apakah gaib gitu? Nah ini kan pengertian kita sholat itu gerakan badan. Lebih menarik ini. Gerakan badan, bacaan, atau intimacy with God. Kalau bagi ahli hakikat atau para pecinta, sholat itu adalah keakraban diri dengan Tuhan. Ya juga. Nggak kelihatan secara fisik, ya bisa dibilang goib bagi orang lain. Tapi bagi yang sudah ahli hakikat, arif billah, pecinta, itu nyata sekali. Makanya kan balik lagi, goib itu udah mulai ke definisi tadi ya. Goib itu bagi awam yang ya memang makna latarnya tersembunyi, yang halus-halus. Tapi setelah kita mulai akses kepada keberadaan-keberadaan halus dan goib itu, ya pelan-pelan itu terbuka kan pada kita. Beriman pada yang goib itu sebagai sebuah pengalaman sehari-hari lah. Ya. Nah ini ya, yang tadi kangen tadi itu ya. Jadi sama orang yang masih hidup ada badannya saja kita bisa akses, ya. Jadi dengan demikian sama mereka yang jasadnya sudah nggak ada juga kita bisa komunikasi. Dalam tradisi para guru-guru, dalam spiritualitas Islam, guru saya juga menyampaikan kalau kita kangen sama orang yang sudah meninggal, kita kirim Al-Fatihah, kita doakan. Dengan ketulusan hati dan cinta itu nyampe. Nah, iman naik turun itu gini teman-teman. Ini kalau teman-teman ngikutin dialog kita di YouTube, kajian YouTube, ada diri kita itu kan ada derajat-derajatnya Mbak. Nafsu ammaroh, nafsu lawamah ya. Ini ego nih. Ammar itu selalu blaming others, blaming situation, nyalain orang. Kalau nafsu lawamah selalu menyalahkan dirinya, mencela diri gitu ya. Kalau nafsu mulhamah itu tahu baik buruk, ini akal yang dewasa. Nafsu mutmainah udah tenang ya, kayak hening gitu ya. Dengan napas sadar beberapa kali kita sudah ke mutmainah. Di state of yang tenang itu kita bisa terbuka kepada dimensi ilahi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'ai ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali pada Tuhan dengan ridho. Nah begitu dalam satu fenomena itu kita sudah bisa mendapatkan hikmah darinya, sudah ridho dengan itu nggak turun lagi. Nah yang naik turun itu masih di ammaroh, lawamah, mulhamah turun, ammaroh, lawamah. Nah itu naik turun Mbak. Contoh konkretnya, kalau kita punya hubungan yang menyebalkan sama orang, kita bertahun-tahun seribet sama dia, iman kita naik turun kan Mbak. Ammaroh, lawamah, ammaroh, sebel, kadang ngerti. Tapi kalau kita sudah sediakan waktu untuk diam hening, apa ya hikmahnya orang ini hadir dalam hidupku? Kita berhenti menyalahkan dia, kita berhenti meratapi diri. Tidak hanya introspeksi, tapi mohon pada Allah supaya dibuka. Begitu terbuka hikmahnya, ridho, emang dia begitu. Nah khusus tentang hubungan kita sama dia, nggak naik turun lagi. Malah kalau dia masih ribet sama kita, Tuhan semesta akan membuat kita jauh dari dia.
Saya suka nyebut itu orbitnya pindah. Nggak ketemu lagi orang begitu sama kita. Salam Mbak Aini, ya salam semuanya. Saya kira udah Bang Arif ya. Insya Allah. Oke, Alif. Ya. Assalamualaikum Pak Dame. Wah ini si Alif ini. Waduh, Alif. Alifnya wah. Gilang. Waduh. Gimana Waduh. bro? Nah itu Mantap. Alif ya. Kalau kita punya kenangan sama seseorang, baik itu yang menyenangkan atau yang membuat kita broken heart gitu ya. Nggak kelihatan mata sih itu, batin yang terpuruk itu, nah itu goib tuh bagi orang lain, tapi kita menyadarinya. Gimana caranya tuh mengatasi itu? Nah itu pentingnya self inquiry. Ada pertanyaan lagi, Bang. Apa kita bisa menyembuhkan diri sendiri tanpa harus ke dokter? Terima kasih. Ya kalau secara fisik ya ke dokter aja dulu supaya mudah ya. Tapi kalau kita sudah mulai kayak teman-teman yang sudah olah prana, yoga gitu ya, dia bisa melacak sumber penyakit dalam dirinya. Tapi itu butuh latihan yang sungguh-sungguh teman-teman. Gak bisa dipaksa juga itu, gak bisa ujuk-ujuk ya, tiba-tiba gitu. Gak bisa pengen puasa gitu. Kayak puasa. Nah, puasa kan, puasa tahap awal kan sebenarnya healing juga. Puasa yang awam itu kita belajar untuk alert terhadap kebutuhan tubuh. Masuk lebih halus, kita mulai aware atau alert terhadap emosi itu, jiwa kita ya. Marah, kesel, pikiran liar, itu insecurity. Begitu kita bertakwa di level ini, naik lagi, lebih halus lagi gitu. Memang kalau orang sudah mulai balance hidupnya, tauhid, yoga ya, yoga itu kan yoga, nyatu body, mind, and spirit, ya memang sehat Mbak, pasti sehat. Oke, saya sedang. Ya, silakan disimak, insya Allah. Terima kasih Bang Dame, saya sedang mendengar. Mulai pelan-pelan mencerna meskipun masih suka bingung. Iya, terus aja lah pokoknya. Oke, Bang. Ini alhamdulillah. Silakan. Ya. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut gabung di sini. Ya, sholat pun yoganya umat Islam. Iya, silakan diteliti dalam pengalaman hidup kita ya, masing-masing. Bagaimana sholat itu juga praktik kita untuk yoga, menyatu body, mind, spirit, bacaan, napas, rasa, nyatu gitu. Hanya 5 menit, 7 menit itu membuat kita nanti terbangun kebiasaannya, sehingga sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya bisa jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Oke, terima kasih teman-teman. Bang Arif silakan dikasih summary. Makasih teman-teman. Alhamdulillah makin malam makin rame. Didengar lagi seru. Ininya, rekamannya. Seru sebetulnya ini. Oh iya, betul. Seru soalnya temanya ya, yang tidak terlihat. Kita mau perbincangkan yang tidak terlihat gitu. Tadi yang aku garis bawahi adalah tentang nama-nama juga tadi ya. Nama-nama itu bukan properti fisik kita gitu. Dia sesuatu yang simbol gitu. Makanya di dalam praktik-praktik spiritual itu seseorang yang telah diinisiasi dapat nama gitu. Dapat nama gitu kan. Terus apalagi raja juga kayak gitu di Inggris. Bahkan di Indonesia juga gitu ya, pas Mataram gitu. Nama lahir beda dengan nama pada saat dia menjadi simbol sebagai raja yang berkuasa. Nah itu nggak ada nggak nampil secara fisik, nggak ada di tangan, nggak ada di kepala, terus di mana? Nggak ada di mahkota juga, terus di mana dong? Goib gitu. So ini menarik banget itu. Tentang puasa juga tadi Bang Dame sebutkan. Bukankah puasa itu kita diminta untuk menahan yang nampil, makanan-makanan, minuman, atau gairah gitu kan, untuk menyadari yang tidak menampil gitu, menyadari yang absen, itu yang real gitu kan.
responnya apa? Bisa kok aku nggak makan, tapi tetap stabil gitu. Kalau karena sekarang kan dikit-dikit GoFood, dikit-dikit GoFood gitu. Lama banget lagi nyari GoFood itu. Nyari apa yang harus dipesan gitu kan. Padahal nggak harus gitu. Nggak harus. Mereka yang diet bisa bertestimoni dengan ini. Bahwa itu mengubah lifestyle mereka dan jadi lebih sehat gitu, Bang. Itu kan. Nah, itu puasa mengajarkan kita itu. Oke. Kayaknya udah, Bang Dame ada tambahan lagi? Atau gimana? Ya, saya kira itu ya, teman-teman ya. Setidaknya bincang-bincang malam ini kita buat santai, itu membuat teman-teman semakin dewasa, dengan makanya kan beragam itu akil balik syaratnya. Akalnya dewasa. Syukur-syukur nanti dengan akal yang dilatih atau kontemplatif melalui filosofi, nanti akal itu jadi budi gitu. Akal budi gitu, jadi kontemplatif. Lalu nanti jadi akan muncul budi pekerti gitu ya, akhlak gitu. Itu datang dari kontemplasi seperti ini. Nah, ketika sekarang sudah membahas seperti ini, sudah mulai menyingkir deh dari pikiran kita dunia gaib yang seram-seram gitu. Jadi, meskipun culture kita udah lama membentuk itu sebagai collective consciousness, ya. Jadi dan silakan. Iya, maksudnya pemaknaan kolektif tentang dunia gaib yang gelap-gelap itu, yang serem-serem itu pun gaib sebenarnya, itu gaibnya kan gitu. Itu gaibnya gitu, pemaknaan kolektifnya itu yang gaib, teman-teman, bukan genderuwonya atau kuntilanak gitu. Oke, ini terima kasih Bang Dame dan terima kasih. Aku mungkin menutup dengan satu anekdot dari Nasruddin ya. Jadi Nasruddin itu dikenal sebagai pelajar yang hebat, ulama gitu kan. Suatu malam dia ke sebuah perpustakaan dan pada saat itu, pada zaman itu ada lilin, pakai lilin gitu kan, belum pakai lampu. Jadi dia kelihatan oleh para warga dia lagi belajar gitu. Seorang terpelajar. Nah, setiap malam itu dia bawa 2 gelas. Satu gelas yang berisi air penuh, yang satu lagi kosong gitu kan. Orang jadi bingung ini kenapa nih cendekiawan yang hebat ini selalu seperti itu ritualnya, bawa gelas isi sama gelas kosong gitu. Akhirnya pada suatu pagi dia ditanya si Nasruddin, "Mullah, kenapa Anda setiap belajar malam-malam selalu bawa 2 gelas, satu berisi satu nggak berisi gitu?" Si Nasruddin jawab dengan enteng, "Karena aku nggak tahu nanti pas malam aku membutuhkannya atau tidak gitu. Aku membutuhkannya atau tidak. Apakah aku minum atau tidak gitu." Jadi artinya pada saat kan gini, kan bisa aja kan dia nggak bawa gelas gitu kan. Dia bisa aja nggak bawa gelas. Dia bisa aja bawa gelas yang udah kosong gitu. Tapi kenapa harus bawa gelas yang kosong? Maksudnya biar dia itu, oh kalau berisi itu aku akan minum, kalau nggak berisi itu aku nggak minum gitu. Jadi yang kosong juga harus diperlihatkan, teman-teman. Yang kosong juga harus diperlihatkan gitu. Ya. Jadi Nasruddin mau mengajari kita, jangan kamu mengabaikan yang kosong itu gitu ya. Yang kosong itu. Dia juga eksis ya. Dia juga eksis gitu. Jadi harus sama seperti begini teman-teman ya. Teman-teman sedikit lagi. Teman-teman saat mendengarkan dialog ini di HP melalui aplikasi Instagram, teman-teman menyaksikan 2 wajah gambar, Arif sama Dame. Dan kita menganggap HP ini adalah gambar itu. Padahal sebetulnya gambar ini nampak karena ada screen. Ya. Karena perhatian kita terlalu fokus pada gambar, jadi keberadaan screen jadi absence bagi kita. Padahal dia lebih nyata loh. Nah seperti itu juga teman-teman. Kalau sudah sampai pada kontemplasi seperti ini, yang goib itu lebih nyata daripada yang nampak. Artinya apa? Allah itu lebih nyata daripada ciptaan. Yes. Bisa nggak ada alam semesta ini tanpa ada wujud Allah? Nggak mungkin. Jadi ini tentang fokus gitu. Jadi di level terdalam, di level yang sudah sangat clear, Allah lebih jelas
daripada ciptaan ini. Bahkan ciptaan ini nggak ada tanpa dia. Sama juga dengan kamar ini nampak jelas karena ada cahaya. Tapi karena saking jelasnya cahaya, kita mengabaikan keberadaan dia. Padahal cahaya itu yang membuat kita bisa melihat benda-benda di kamar. Bisa nggak benda-benda ini ada tanpa ada ruang yang kosong? Nggak mungkin, tapi karena kita terlalu fokus pada furniture, kita mengabaikan kekosongan. Padahal kekosongan itu, kekosongan bukan ketiadaan ya. Ruang itu lebih nyata daripada yang nampak. Ini masalah kebiasaan. Ya itu kira-kira. Jadi goib itu sebetulnya. Pada level tertentu, goib itu paling nyata. Makasih. Wow, itu kesimpulan yang cukup udah merampungkan semuanya. Oke, terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman yang bertanya tadi. Tanpa screen tidak akan nampak. Betul, luar biasa. Yeah. Oke, thank you Bang Dame, terima kasih teman-teman yang hadir, terima kasih. Semoga kita semoga berkah ya dan bermanfaat ya ilmu ini tadi. Terima kasih Mas Ahmad Fai, sadar napas, badan, pikiran, betul sekali ya. Ini Suaguru bikin kelas online, ada nanti di TikTok teman-teman ya, insya Allah. Ya, itu minggu depan ya. Insya Allah. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Aku juga pamit. Terima kasih.